Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah, dan sekarang kita pada pertemuan ke-71. Masya Allah ya, banyak sekali pertemuan. Ya, karena antum diterjemahkan, dibaca, kemudian diterjemahin, lalu kemudian dijelaskan. 3 tahapan modelannya. Kalau antum belajar sama orang Arab langsung nggak ada terjemahan, jadi cepat. Ya mungkin kalau di Indonesia 100 pertemuan, kalau sama orang Arab itu cuma 50 pertemuan, karena dia nggak diterjemahkan. Oleh karena itu ana minta semangat dan kesungguhan, kegigihan dari antum semua. Butuh usaha, butuh pengorbanan. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, kita sekarang masuk ke syarah tentang bagian-bagian mubtada. Yanqasimul mubtada'u ila qismaini, zahirun wa mudmarun. Terbagi mubtada menjadi 2 bagian, zahir dan mudmar. Definisi zahir sudah kita lalui, dan definisi mudmar juga sudah kita lalui. Tinggal dari antumnya, apakah sudah memahaminya lalu dihafal ataukah belum. Wa qad taqaddama ta'rifu kullin minhuma fi babil fa'ili. Wa qad taqaddama, dan telah berlalu, ta'rifu kullin minhuma, definisi setiap dari keduanya, yaitu zahir dan mudmar, sudah berlalu. Fi babil fa'il, pada bab fa'il. Fadh-dhahiru kal amthilatil mutaqaddimati, maka yang zahir seperti contoh-contoh yang telah lalu. Mubtada yang zahir seperti contoh-contoh yang telah lalu. Zaidun qa'imun, zaidani qa'imani, al-ilmu nafi'un, as-sulhu khair. Itu yang zahir. Kemudian lihat kasus tadi loh. Wal mudmaru wal muradu bihi huna, lihat al munfasilu. Pasti munfasil, hanya munfasil. Karena munfasil yang dapat memulai sebuah kalimat. Ma yubtada'u bihil kalam. Adapun muttasil tidak bisa memulai sebuah kalimat. Kalam, mala yubtada'u bihil kalam, itu muttasil. Sedangkan mubtada kan di awal kalimat. Wal mudmaru wal muradu bihi huna al munfasilu, yang diinginkan dengannya yaitu dengan mudmar di sini adalah munfasil. Itsna asyara dhamiran, ada 12 dhamir. Dan ana rasa antum udah tahu, udah paham, udah sering kita lewati dhamir-dhamir ini. Al awwalu, yang pertama, ana, ya artinya apa? Saya. Lil mutakallimi wahdahu, untuk orang yang berbicara sendiri. Mudzakkaran kana au muannasan, laki-laki atau perempuan. Laki-laki bilang ana, perempuan dia bilang ana. Nahnu ana qaimun wa ana qaimatun. Ana qaimun ini yang laki-laki, dan ana qaimatun ini yang perempuan, karena ada tak marbutonya itu di khobarnya. Kemudian wa qaulu ta'ala 'an imra'atil azizi, dan firman Allah Ta'ala tentang istri raja. Ana rawatuhu an nafsih, aku yang menggodanya dari dirinya. Saksi pembahasannya ana, itu dia sebagai mubtada, dan mubtada yang mudmar. Ana untuk orang yang berbicara sendiri, dan itu yang perempuan. Ana rawatuhu an nafsih.
Atsani yang kedua nahnu. Nahnu ini udah sering kita lewati, ada berapa mananya? 2 mananya. Masya Allah. Yang pertama apa? Untuk orang yang berbicara yang mengagungkan dirinya. Lil mutakallimi al mu'azzimi nafsahu. Lihat kan anak sering bilang bisa dibaca 2. Al mu'azzimi nafsahu atau al mu'azzami nafsuhu. Tinggal antum lihat di situ isim fa'il apa isim maf'ul. Kalau bacanya al mu'azzimi itu isim fa'il, berarti nafsahu dibacanya setelahnya sebagai maf'ul bih. Tapi kalau dibacanya al-mu'azzami isim maf'ul, berarti nafsuhu setelahnya sebagai naibul fa'il. Untuk orang yang berbicara yang mengagungkan dirinya, ini makna yang pertama. Presiden bilang kita, padahal cuma 1 presidennya. Antum sebagai bapak bilang ke anak istri kita, padahal bapaknya cuma 1. Antum punya istri, bilangnya kita, padahal istrinya cuma 1, gitu kan. Kalau istrinya banyak ya bisa aja. Awil ladzi ma'ahu ghairuhu, berarti yang kedua, atau yang bersamanya selainnya. Ini dia 2 orang aja udah dibilang nahnu ya. 2 orang saja sudah dibilang nahnu. Awil ladzi atau yang bersamanya selainnya, berarti 2 minimal. Nahnu qaimuna. Berarti kalau 2 gimana? Nahnu qaimani. Alhamdulillah. Wa qaulu ta'ala wa nahnul warithun. Nah, di situ dia mubtadanya mudmar. Asalisu yang ketiga anta bi fathit ta'i, dengan memfathahkan ta. Apa artinya? Kamu 1 laki-laki. Lil mukhatabil mufradil mudzakkari, untuk lawan bicara mufrad 1 laki-laki. Anta mujtahidun wa qaulu ta'ala innama anta nadhir. Mulai insyaallah. Anta dia sebagai mubtada. Ada pertanyaan, tapi ana rasa ini nggak ada yang jawab. Tapi pertanyaan ini udah kita pelajari di Mukhtarat. Dan ana lihat kayak nggak ada antum yang murojaah Mukhtarat. Innama, kenapa anta bukan isim inna? Kenapa? Karena batal. Wais, masya Allah, ini memang ajib. Karena batal amalannya ada ma. Masya Allah, memang salah sangka. Nah sudah. Bismillah. Soalnya kan dia nyempil itu materinya kan. Setelah tentang khobar dalam tabel, anda tahu letaknya di sebelah kiri. Dia setelah tabel di bawah itu dikit doang kan, nyempil kan. Bener gak Gio? Nyempil. Nah, kira mungkin terluput, tertinggal. Karena batal amalannya. Sehingga anta bukan isim inna, tapi dia mubtada nadhir, bukan khobar inna, tapi dia khobar saja. Karena batal sedang. Ar-rabi'u yang keempat, anti bikasriha, dengan mengkasrohkan ta. Kamu 1 perempuan, dan mukhatabatil mufradatil muannatsati, untuk kalau bicara mufrad 1 perempuan, anti muti'atun, kamu orang yang taat. Al-khamisu antuma bidhammiha lil mukhatabaini mudzakkaraini kana. Ingat mudzakkara di fathah itu sebelum ya-nya musanna. Jangan mudzakkarin ya. Siapa tadi yang baca mudzakkarin? Dikta. Kana. Antum lihat lagi aja setelahnya itu kana alif. Alif. Jadi bagaimana kok kita bisa tahu itu dibaca mudzakkarain? Taruhlah nggak ada kata al-khamisu antuma bidhammiha lil mukhatabain, nggak ada. Taruh misalnya nggak ada seperti itu. Tiba-tiba mudzakkaraini apa rini? Terus kana. Ini antum bisa tahu kenapa dibaca mudzakkaraini, karena setelahnya kana dengan alif gitu kan. Tapi kalau kanu berarti gimana bacanya? Mudzakkarina. Lihat tuh dari konteks, kalau antum paham itu konteksnya, antum bisa tahu ini bisa dibaca ini. Ini bisa dibaca ini. Ini dibacanya ini. Kalau begini ini dibacanya itu. Dari konteks. Karena setelahnya kana dengan alif berarti ini mudzakkara ini. Kalau kanu berarti mudzakkarina. Ya, Dekta. Masya Allah Dekta.
Mudzakkaraini kana au muannatsataini. Antuma muaddabani, antuma muaddabatani. Mudah insyaallah ya. Antuma bidhammiha dan mendomahkan ta bidhammiha ha kembali ke ta dengan mendomahkan ta lil mukhatabaini untuk dua lawan bicara, baik laki-laki ataupun perempuan. As-sadisu antum, yang keenam antum, kalian laki-laki. Bidhammiha dengan mendomahkannya, itu dengan mendomahkan ta kembali ke ta lagi. Dan dia li jam'i dzukuril mukhatabina. Ini baru. Karena li jam'i jama' berarti mukhatabina, bukan mukhatabain, mukhatabina. Untuk jama' laki-laki lawan bicara yang banyak. Contohnya antum mujtahidun wa qaulu ta'ala wa antumul a'laun. Asabi'u antunna, kalian perempuan, bidhammiha dengan mendomahkan ta li jam'il inasi al mukhatabati untuk jamak perempuan lawan bicara yang banyak. Antunna muti'at. Athaminu huwa, dia satu laki-laki, lil mufradil ghaibil mudzakkari untuk mufrad yang dibicarakan laki-laki, dia satu laki-laki berarti. Huwa mujtahidun wa qaulu ta'ala wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha mubtada mana? Huwa. Yakhsha apa i'rabnya? Fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdirnya huwa. Kemudian apa lagi? Dan jumlah fi'liyah sebagai khabar. Alhamdulillah. At-tasi'u yang kesembilan dia satu perempuan, lil mufradatil ghaibatil muannatsati untuk satu yang dibicarakan perempuan. Dia satu perempuan. Hiya afifah. Wa qaulu ta'ala wa hiya tajri bihim. Ya, hiya tajri berjalan dengannya, dengan mereka. Al-ashir huma lil musannal ghaibi untuk dua yang dibicarakan, baik laki-laki atau perempuan. Huma qa'imani wa huma qa'imatani wa qaulu ta'ala idh huma fil ghar, ketika keduanya di goa. Siapa keduanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahsan dan Abu Bakar. Al-hadi asyar 11 hum li jam'i dzukuril ghaibin untuk banyak laki-laki yang dibicarakan banyak. Hum mujtahidun, mereka bersungguh-sungguh. Wa qaulu ta'ala wa hum mustakbirun. Atsani asyar mustakbirun. Apa arti mustakbirun? Sombong ya. Atsani asyar ke-12 hunna, mereka perempuan. Li jam'il inasil ghaibat untuk banyak perempuan yang dibicarakan banyak. Hunna muaddabat, mereka perempuan adalah orang-orang yang beradab. Wa qaulu ta'ala hunna libasul lakum, mereka perempuan adalah baju untuk kalian. Kemudian lihat di sini. Fal mubtada'u fi jami'i hadhil amthilati dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in 'ala al-ibtida'i. Maka mubtada pada semua contoh-contoh ini adalah domirun munfasilun pada kedudukan rafa sebagai pada kedudukan rafa atas permulaan. Di situ ada faidah. Mau baca gak faedahnya? Catatan kaki nomor bawah, yang paling bawah tuh. Udah ketemu semua? Tanbihun, pemberitahuan. Wa faidatun faidah. Al-mukhtaru annad dhamira fi ana wa furu'ihi huwa an faqat wal alifu zaidatun li bayanil harakati wa ta'u harfu khitabin wa lawahiquha litabyini, lihat di situ karena ya-nya ada dua, litabyini al-musanna wa ghairihi. Wa anna al-ha'a fi huma wa hum wa hunna hiya ad-dhamiru wahdaha. Wa lawahiquha litabyinil hali. Fa'an wal ha'u mushtarikani bainal mufradi wa ghairihi. Wal lawahiqu qarinatun 'alal muradi bihima. Kita baca dulu biar antum nanti tinggal fokus ke pemahaman. Wa amma huwa wa hiya
fakulluhuma ad-dhamiru. Hadza madhhabul basriyina wa khalafal kufiyuna fil jami'i. Masya Allah, ini faedah yang luar biasa ini. Antum kasih stabilo itu. Anak kasih stabilo itu dia semua. Al-mukhtaru, yang dipilih. Mungkin ini baru ada yang baru dengar gitu kan. Anna dhamira fi ana wa furu'ihi, bahwasanya domir pada ana dan cabang-cabangnya apa aja? Ana, anta, anti, antuma, antum, antunna, itu cabang-cabangnya. Ana, anta, anti, antuma, antum, antunna. Domir pada ana dan cabang-cabangnya huwa an faqat, an saja. Masya Allah. Jadi pada ana domirnya apa? Annya saja. Alif bukan bagian dari domir. Anta domirnya apa? An saja. Taknya bukan domir. Anti, an saja. Ti-nya bukan domir. Antum, an saja. Tumnya bukan domir. Antuma, antunna, an saja. Yang setelahnya bukan domir. Paham insyaallah? Jadi ana domirnya cuma apa? An saja. Alifnya bukan domir. Lalu apa? Wal alifu zaidatun dibayanil harakati. Alif adalah tambahan untuk menjelaskan harokat, sehingga bisa diharokatkan fathah ana gitu. Kalau anta, anti, antuma, antum, antuna, taknya apa? Wa ta'u harfu khitabin, huruf lawan bicara. Yang anta, taknya berarti menunjukkan lawan bicara. Laki-laki, anti, lawan bicara perempuan, gitu kan. Lalu kalau antuma, ma dan mim dan alifnya apa? Antum, mimnya apa? Antunna, nunnya apa? Walawahiquha, dan pengikut-pengikutnya antuma, gitu kan? Alifnya antum, mimnya yang terakhir, antunna, nun bertasydidnya yang terakhir. Dia sebagai apa? Litabyinil musanna wa ghairihi, sebagai penjelasan musanna dan selainnya. Antuma berarti alifnya sebagai penjelasan musanna. Antum, mimnya sebagai penjelasan jamak laki-laki. Antunna sebagai penjelasan jamak perempuan. Paham gak ini? Wa anna al-ha'a fihuma wa hum wa hunna hiya ad-dhamiru wahdaha. Dan bahwasanya ha pada huma, hum dan hunna dia adalah domir sendirinya. Jadi pada huma domirnya cuman hu-nya saja. Pada hum domirnya cuman hu-nya saja. Hunna domirnya cuman hu-nya saja. Paham insyaallah? Walawahikuha litabyinil hali, dan pengikut-pengikutnya untuk menjelaskan keadaan. Kayak tadi itu huma dia untuk menunjukkan ma-nya musanna, hum, mimnya menunjukkan jamak laki-laki, hunna, nunnya menunjukkan jamak perempuan. Domirnya cuma hu-nya doang. Berarti apa? Fa'an wal ha'u mushtarikani bainal mufradi wa ghairihi. Maka an dan ha keduanya sama antara mufrad dan selainnya. Jadi pada antuma domirnya an juga. Dan dia untuk musanna karena ada ma-nya. Antum domirnya an juga, dan dia untuk jamak karena ada mimnya. Jadi keduanya itu sama antara mufrad dan selainnya. Walawahiqu qarinatun 'alal muradi bihima, dan pengikut-pengikutnya adalah keterangan atas apa yang diinginkan dengan keduanya. Kayak tadi anta taknya sebagai keterangan untuk lawan bicara laki-laki. Antinya ti-nya sebagai keterangan untuk lawan bicara perempuan. Antuma ma-nya sebagai keterangan untuk menunjukkan musan. Nah, antum mimnya menunjukkan keterangan untuk menunjukkan jamak laki-laki. Antunna nunnya sebagai keterangan untuk menjelaskan jamak perempuan. Domirnya cuma an saja. Wallawahiku qarinatun 'alal muradi bihima, dan pengikut-pengikutnya adalah keterangan atas yang diinginkan dengan keduanya. Paham insyaallah ini? Lanjut. Wa amma huwa wahia fakulluhuma dhamiru, dan adapun huwa dan hiya maka semua keduanya adalah domir. Huwa semuanya dia domir, bukan hu doang. Huwanya domir,
Hiya semuanya domir, bukan hi-nya doang, semuanya hiya dia domir. Hada madhabul basriyin. Ini madhabnya Basriyin dan itu yang benar. Wa khalafal kufiyuna fil jami'i, dan madhab Kufah menyelisihinya pada semuanya. Antum mau pilih mana nih? Madhab Basra apa Kufah? Kalau madhab Kufah, anta udahlah dia semuanya domir. Anti udahlah dia semuanya domir. Antum, antuma, antunna semuanya domir. Tapi kalau madhab Basriyin, domirnya cuma annya saja. Paham insyaallah? Aqsamul khabar, pembagian khabar. Masya Allah. Wal khabaru kismani. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal khabaru kismani. Khabar ada dua pembagian. Mufrad dan ghairu mufrad. Ana rasa Anda udah jelaskan di sini apa yang diinginkan mufrad pada muhtarat. Apa yang diinginkan mufrad di sini? Yang bukan jumlah dan yang bukan syibul jumlah. Nanti juga ada di syarah. Dan ghairu mufrad. Fal mufradu huna nahwu Zaidun qa'imun. Law samahta imsah saburayana. Dan yang mufrad contohnya adalah Zaidun qa'imun. Dan ghairul mufrad, yang bukan mufrad, arba'atu asya, ada 4 macam. Al-jaru wal majruru, jar majrur, wa dharfu, dharaf, dan ini yang kita kenal dengan syibul jumlah. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan fi'il bersama fa'ilnya. Wal mubtada'u ma'a khabarihi, dan mubtada bersama khabarnya, yang ini kita kenal dengan jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Nahwu qaulika, contohnya perkataan Zaidun fid dar, khabarnya mana? Fid dar, jar majrur. Wa Zaidun indaka, khabarnya mana? Indaka, zaraf dan mudhaf ilaih. Wa Zaidun qama abuhu, khabarnya mana? Qama abuhu, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'ilnya. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun, khabarnya mana? Zariyatuhu dhahibatun, jumlah ismiyah. Oke, perhatikan. Khobar. Nah, ada dua. Yang pertama tadi apa? Mufrad. Antum paham ini dulu, ini secara global dalam satu penglihatan. Nah, kalau antum lihat di buku ini nanti mau pahamin dulu, bolak-balik lagi, jadi terbagi-bagi. Yang kedua apa? Ghairul mufrad. Apa yang diinginkan mufrad di sini? Ma laisa wala syabihan bihaja. Bil jumlah maksudnya ya. Yang diinginkan mufrad di sini adalah yang bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Ini yang dimaksud mufrad di sini. Beda dengan yang dimaksud mufrad di bab i'rab yang kita awal. Yang mungkin kalau di muhtarat, mufrad apa kalau di bab awal? Bermakna tunggal satu. Tapi ini beda dia. Yang dimaksud mufrad di sini adalah yang bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Khabarnya mana? Qaimun. Jumlah bukan dia. Qaimunnya doang. Jumlah bukan. Syibul jumlah bukan. Bukan. Maka dia mufrad. Pada bab khabar. Zaidani qaimani. Lihat ini, fokus ini. Khabarnya mana? Qaimani. Oke, qaimaninya doang. Jumlah bukan dia. Jumlah bukan dia. Jumlah bukan. Bukan. Dan syibul jumlah bukan dia. Bukan juga. Maka dia adalah mufrad pada bab khabar. Zaiduna
Qaimuna. Khobar mana? Qaimuna. Qaimunanya saja itu dia jumlah bukan? Bukan. Syibul jumlah bukan dia? Bukan. Maka dia adalah mufrad pada bab khobar. Karena yang diinginkan mufrad pada bab khobar adalah yang bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Maka mencakup musanna dan jama'. Karena yang diinginkan mufrad yang bukan jumlah. Qaimani bukan jumlah, bukan syibul jumlah, maka dia mufrad. Qaimuna dia bukan jumlah, bukan syibul jumlah, maka dia mufrad pada bab khobar. Paham insyaallah? Ghairul mufrad berarti apa? Sebaliknya. Yang jumlah atau yang syibul jumlah. Berarti yang jumlah dan syibul jumlah. Jumlah ada berapa? 2. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah itu dia tersusun apa saja? Mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah apa? Fi'il fa'il. Mudah insyaallah ya. Kalau jumlah ismiyah itu dikasih contoh di matan, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid budaknya pergi. Oke. Zaidun apa i'rabnya? Mubtada. Ini khobarnya yang mana? Jariyatuhu zahibatun. Semuanya ini dia khobar. Ustaz, kok khobarnya bukan jariyatuhunya saja? Atau mungkin zahibatunya saja? Kenapa harus semuanya? Karena kalau khobarnya cuma jariyatuhunya saja, maknanya belum sempurna. Zaid budaknya. Udah sempurna belum? Belum. Apa Zaid budaknya? Atau misal khobarnya cuma zahibatun, Zaid pergi. Kan nggak tersampaikan maksudnya. Yang ingin kita sampaikan budaknya yang pergi. Juga zahibatun dia muannas kan? Zaidun mudak kan nggak nyambung. Maka khobarnya harus semuanya. Karena dengan semua inilah sehingga maknanya menjadi sempurna. Dan lihat, jariyatu zahibatun dia sebagai khobarnya. Bentuknya apa? Mubtada dan khobar. Ini dia mubtada dan zahibatun sebagai khobar. Dan mubtada khobar adalah jumlah ismiyah. Ini contoh yang jumlah ismiyah. Nanti dijelaskan di syarah. Ini secara global saja. Contoh yang jumlah fi'liyah tadi apa itu contohnya di matan? Zaidun qoma abuhu. Zaid berdiri bapaknya. Zaid apa i'rabnya? Mubtada. Qoma fi'il madi. Abu fa'il dan abu mudhaf ilaih. Dan khobarnya mana? Qoma abuhu. Jumlah fi'liyah dia sebagai khobar. Kenapa Ustaz khobarnya bukan koma saja? Atau abuhu saja? Karena nggak sempurna maknanya. Coba kalau khobarnya cuma koma saja, Zaid berdiri. Kan bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud bapaknya yang berdiri. Atau khobarnya cuma abuhunya saja, Zaid bapaknya. Apa Zaid bapaknya? Oleh karena itu hanya dengan koma oleh karena itu sempurnanya dengan koma abuhu secara keseluruhan, maka koma abuhu secara keseluruhannya lah sebagai khobar. Lihat, fokus lagi. Koma abuhu semuanya secara keseluruhannya sebagai khobar dan dia adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Syibul jumlah ada berapa? Syibul jumlah ada berapa? 2. Udah kita pelajari semua ini ya. Yang pertama apa? Jar, majrur. Yang kedua, zaraf. Contohnya apa yang jar majrur? Zaid fiddari. Zaid di dalam rumah itu. Zaid sebagai mubtada, fiddari jar majrur sebagai khobar. Harus jar majrur, nggak bisa jar doang, nggak bisa majrurnya doang, harus jar majrur. Dan zarfun, misalnya gimana? Zaidun indaka, Zaid di sisimu, di dekatmu. Zaid mubtada, indaka zarf dan dia mudhaf kaf mudhaf ilaih dan indakanya lah sebagai khobar. Paham insyaallah?
Paham ya? Jadi paham ya apa yang dimaksud mufrad dan ghairul mufrad. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang ke angka 8 saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.